Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, sekarang kita membahas mengenai opsi-opsi untuk laptop super ringan di bawah 1 kilogram ya. Ya, Dan ini semuanya ada di Indonesia ya? Semuanya ada di Indonesia, resmi, garansi resmi Indonesia juga. Nah, resmi Indonesia. Kita bikin listnya di sini biar kalau kalian mau cari nanti tinggal nonton di sini aja. Dan yang paling penting adalah buat yang belum pernah nyobain di bawah 1 kilogram, jangan terlalu banyak ribut deh. Cuma beda 200 gram, cuma beda 300 gram. Enggak, pakai dulu. Kalau udah pakai nanti kalian akan tahu. Susah move on. Susah. Oke, mari kita mulai list yang satu ini. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu. Oke, sekarang syaratnya apa nih buat laptop di bawah 1 kilogram nih? Syaratnya sih nggak banyak ya. Yang penting itu bobotnya di bawah 1 kilogram. Oh, berarti ini semua ya? Semua. Jadi kita nggak ada range harga nggak gitu. Ada range harga kayak ya, di bawah 10 juta, di bawah 20 nggak ada. Ini semuanya aja ya. Jadi dan menariknya adalah kita mulai dari 5 jutaan sampai 40-an. 40-an. Ya, tinggal pilih aja mau yang mana kelasnya ya. Nah, tapi sebelum mulai aku bahas dulu nih apa pentingnya sih di bawah 1 kilogram. Yang pertama, yang jelas, percaya nggak percaya, ini bisa lebih ringan dibandingkan tablet 12 inci ke atas plus keyboard. Iya. Ya kan? Rata-rata tablet 12 inci ke atas plus keyboardnya, yang keyboard cover itu rata-rata beratnya di 1 kilo atau sampai 1,2 kilo bahkan. Kalau udah yang 14 inci itu bisa sampai 1,3 atau 1,4 kilo. Jadi itu masih berat sebetulnya. Iya. Masih berat gitu. Dan ini nyaman dibawa karena bedanya dari laptop thin and light yang biasa itu sekitar 400 sampai 500 gram ya. Iya, ya lumayan kan? Lah. Soalnya biasa thin and light gitu kan dia di 1,2, 1,3 sampai 1,5 gitu kan. Iya, 1,5 gitu. Jadi ini lumayan loh. Kalau kalian mau bandingkan gini deh, kalau kalian bawa tas sehari-hari, apalagi tas yang diselempang gitu ya, masukin 2 gelas air mineral. Ya, rasakan beratnya seperti apa. Itu selisihnya doang. Iya. Air mineral kan sekitar 220 mili. Ya, 220. Berarti sekitar 220 gram kali 2 sekitar 450 gram. Nah, selisihnya tuh sekitar segitu tuh antara laptop yang biasa ya dengan laptop yang di bawah 1 kilogram. Gitu. Jadi ini akan jadi cocok banget untuk traveler, orang yang sering pergi kemana-mana, atau orang yang sering meeting di luar bawa-bawa kemana-mana, atau yang suka bawa laptop tapi maunya ringkes. Gitu. Karena biasanya ini tinnya benar-benar tin juga ya, walaupun nggak super tapi ya gampang lah dibawanya gitu. Dan yang paling penting seperti dibilang di awal bahwa sekali kalian pakai itu udah susah. Gak bisa berpindah udah. This is my poison. Gue menyesal waktu itu kenapa gue harus milih ini. Waktu itu berapa tahun gue bawa ini ya, lumayan ya, 2-3 tahun gue bawa ini ya. Ini apa ini namanya ya, ini Yoga Carbon. Yoga 7 Carbon, iya. Slim 7i Carbon? Slim 7i Carbon. Iya, benar. Slim 7i Carbon. Ini udah lama banget ya. Sampai udah lupa. Ini prosesornya Gen 12. Iya, udah. Prosesor udah Gen 12. Gara-gara yang satu ini nih ya, susah banget gue bawa yang 1,3 kilo atau 1,2 kilo, susah banget bawanya karena ini enteng banget. Iya. Nah, itu sebabnya sekarang kita present ke kalian semua yang di bawah 1 kilogram. Dan yang menariknya adalah kalau dulu tuh cuma ada paling Yoga ini sama di HP ada satu lagi ya. Kalau sekarang banyak banget. Banyak. Oke, kita mulai list ini dari yang paling eksklusif. Nah, benar. Apa nih, ada apa nih yang paling eksklusif? Yang pertama yang paling eksklusif ada Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition. Ini laptop waktu itu pernah kita tampilin waktu saya ke Jepang tuh sama Lenovo. Oh, yang waktu Jepang ya. Ya, itu ada tuh. Nah, ini dia pakai prosesor Lunar Lake, bobotnya di bawah 1 kilo. Dan yang kita temukan di Indonesia ini ada 2 varian gitu. Yang pertama dia pakai Core Ultra 7 258V, dia harganya di 40,999 juta. Terus yang kedua ada Core Ultra 7 268V, harganya 42,999. Ya, ini buat yang mau teriak, wow mahal banget, sebentar. ThinkPad X1 Carbon itu kalau di mobil tuh mungkin lebih kayak, buat yang ngerti mobil ya, kayak Mercedes G-Wagon ya. G-Series gitu ya. Ih, bentuknya gitu amat. Ntar dulu, lihat dulu harganya, lihat dulu kemampuannya. Yang bisa muter sendiri tuh.
Waktu itu di Vegas kan dia ngedemo tuh puter sendiri kayak gitu. Nah benda ini memang kayak holy grailnya dari semua laptop tipis dan ringan. Ini mimpinya para pebisnis kalau mau bawa laptop tuh pinginnya punya ini gitu. Iya. Gue barusan dapat WA dari temen gue. Gue mau nyari ini nih. Wow luar biasa. Udah sukses gitu. Jadi pakai ini tuh orang sukses gitu. Orang sukses tapi tahu kerjanya tuh kerja banget gitu. Iya. Nah fun fact. X1 Carbon itu tidak banyak yang di bawah 1 kilo. Bahkan kalau nggak salah nggak ada yang di bawah 1 kilo. Ya ini baru soalnya. Ini pertama kali di bawah 1 kilo. Walaupun namanya karbon, rata-rata X1 Carbon itu 1,1, 1,2. Yeah. Nah ini yang pertama di bawah 1 kilogram setahu gue. Saya waktu itu mereka sempat presentasi masalah gimana cara mereka weaving karbonnya supaya bisa di bawah 1 kilo sampai gitu. Begitu ya. Kayaknya waktu itu ada presentasi gitu. Kalau mau lihat info jelasnya bisa lihat liputan yang kemarin dah. Ya. Nah poin menariknya apa benda ini? Nah untuk poin menarik, mungkin perlu dijelasin dulu ya. Ini kan sama-sama Core Ultra 7 gitu. Iya. 258, 268 tuh bedanya antara 258 sama 268 itu ada di bus clocknya ya seperti biasalah. Ada di clocknya, GPU clock, terus performa NPU-nya juga yang 268 lebih tinggi gitu. Oh gitu. Jadi bisa dilihat di grafik ini ya bedanya. Kurvanya dibedain kali ya? Ya dibedain kayaknya. Oke. Nah, ini RAM berapa nih? 32 ya? Ya RAM-nya udah langsung 32 tapi emang ini karena embedded ya jadi nggak bisa nempel di prosesor. Udah nempel, udah dalam satu pack gitu. Iya, pokoknya kalau Intel pakai V itu berarti RAM-nya nempel di prosesor. Terus berikutnya karena ini belum ini adalah laptop bisnis ya. jadi belum dapat Office gitu seperti biasa. Ya pastinya ya laptop bisnis itu kenapa dijualnya kayak begitu karena biar perusahaannya ya lu mau nambah apa? Iya. Lu butuh nggak gitu? Kalau semuanya dikasih Office mereka punya masalah karena orang bisa pakai Office di itunya kalau misalnya mereka nggak pakai Office jadi masalah. Iya. Jadi kalau bisnis tuh ya jangan disamain sama laptop biasa lah ya. Nah storage di berapa? Nah ini storage-nya di 1 tera, layarnya 14 inci OLED gitu, 100% DCI-P3 dan resolusinya di 2,8K. 2,8K. 2800 ke 1200, 120 Hz, konektornya juga lengkap. Bobotnya ini sekitar 990 gram. Terus dia punya sistem keamanan biometrik, dia pakai OS Windows 11 dan garansi 3 tahun Lenovo Premier Support. Oke, ini menarik sih. Segitunya ya, menjaga standarnya sebuah X1 Carbon. Sebuah ThinkPad X1 Carbon itu punya standar yang tinggi banget memang. Untuk menjaganya, nurunin ke 990 gram aja. Itu mereka harus itu mesti setengah mati ngerjainnya. Dan harganya tetap bisa tinggi ya. Tapi memang begitu ya. Kadang-kadang tuh memang ada limit dimana kalau lu nambahin lagi kemampuannya atau mau turangin bobotnya tapi tidak mau mengurangi kemampuannya atau strukturnya nggak boleh berubah sama sekali. Nah itu jadinya lebih mahal. Ya emang kayak gitu. Oke, kita beralih dari yang super premium tadi ke apa nih sekarang nih? Yang premium. Yang premium lah, kelas premium tadi. Ya. Nah ini kita ada Acer Swift Edge 14 AI. Ini laptop thin and light kelas premium dari Acer. Waktu itu pernah kita review juga nih. Ini udah ya di sini. Harganya di 24.999.000. Oke, ini tipikalnya nih ya. Biasanya kalau laptopnya tipis dan ringan banget itu harganya di 20-an juta. Ya ini kayak ini yang dulu nih. Yang dulu ini masih hidup loh by the way. Oke, dia pakai prosesor apa ini? Nah, untuk yang ini prosesornya pakai Core Ultra 7 258V. Oh, yang 258V. Jadi RAM-nya 32 GB tapi dia nggak bisa di-upgrade RAM-nya soalnya udah embedded juga kan. Terus yang ini tuh juga chargernya agak kurang ringkas gitu. Jadi biasanya kan kita udah nemuin charger yang colokannya tuh nempel sama adapternya gitu kan. Tapi yang satu ini itu chargernya dia masih kepisah. Jadi kayak ada dan kabel. model yang gede gitu ya? Ya, model yang agak gede yang blok segini gitu ya. Iya, blok sini. Ini agak sedikit disayangkan ya. Kenapa kayak begitu? Soalnya ya udah tipis ringan yang gangguin tuh chargernya malah. Tapi kayak gini kan gampang ya. Tinggal ganti charger aja harusnya. Yang support power delivery juga banyak kan. Support power delivery. Ternyata laptop ini butuhnya 65 watt. Ya kan? 65. Jadi ya udah cari yang 65 watt gan charger rata-rata bisa sih. Dan itu tipis-tipis ringan-ringan biasanya. Dari sisi menariknya tadi prosesor jelas, storage juga udah gede ya. Storage 1 terabyte udah, layarnya OLED juga 14 inci 2,8K. Dan ini permukaannya nih yang suka nih, permukaannya tuh matte. Iya ini yang nggak terlalu mantul itu ya. Kan kalau OLED tuh biasanya layarnya mantul gitu kan, tapi ini matte gitu, jadi kayak dilihatnya enak gitu. Betul. Dan ini bobotnya di 975. Kan lebih ringan kan? Ya, 975. Lebih ringan dari yang tadi, tapi yang tadi beda, konstruksinya beda. Dan ini laptop kelas consumer ya, jadi tentunya dia dapat Office udah dapat gitu kan.
Garansinya bagus gak sih? Kalau Acer yang ini dia ada garansi 3 tahun yang layanan sama spare part. Habis itu ada tambahan 1 tahun Acer Accidental Damage Protection. Oh oke, berarti tahun pertamanya ya Ya. kalau kita jatohin atau kena air aman lah ya. Aman. Oke, next kita ada apa lagi? Nah berikutnya masih di kelas premium. Oke, Ini premium ada juga. MSI Prestige 13 AI Plus Evo. AI Plus Evo. AI Plus Evo. Oh, Ini tapi ini oke 13 inci dari namanya. 13 inci 13 ya. inci ya. 13 inci. Oke. Ini ya laptop langganannya MSI lah yang bobotnya di bawah 1 Ya, kilo ya. semua Prestige yang seri ini tuh dari dulu di Ya bawah 1 kilo. dari dulu di bawah 1 kilo. Dan lucunya kan ini berapa tahun lalu sih Kun? Jadi 2 tahun lalu ya yang diperkenalkan pakai baterai 75. Ya. 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. kalau Tahun nggak lalu salah. atau 2 tahun lalu? Enggak, ya? sebelumnya udah. Sebelumnya udah ya? Udah. Ini kalau nggak salah udah edisi ketiga deh. Oh iya. Ini udah yang iya, ketiga iya, nih. iya. Yang pakai baterai 75 watt hour tapi di bawah 1 kilo. Iya, bobotnya tipis banget, bobotnya ringan banget gitu. Iya, bobotnya ringan banget tapi Keren. baterainya bisa 75 watt hour. Ini gila sih emang. Salah satu yang engineeringnya MSI emang luar biasa di sini. Iya. Cuma memang mesti dikompensasi dengan layar yang nggak bisa 14 inci. Ya, layarnya 13,3. Ya, supaya dapat di bawah 1 kilogram. Ini sama ya, prosesor sama lagi ya. Prosesor Ini langganan sama, nih. harganya tapi ini lebih murah gitu. Yang ini di 20.999.000. Oke, ini udah di review juga nih ya. Udah pernah, cek aja tinggal reviewnya. tonton. Cek aja reviewnya. Ini udah di review semua. Paling kelemahannya tadi itu ya RAM-nya embedded, Ya, RAM-nya nggak bisa embedded di-upgrade. Tapi 32 seperti giga. Ya, Speakernya sih emang kurang. speakernya kurang. Sayang banget. Sayang banget speakernya emang kurang. Ini masih tipikal untuk sebuah laptop di bawah 1 kilo. Biasanya tuh speaker kurang. Iya. Biasanya. Ini masih yang klasik zaman dulu lah kalau yang ini. Tapi bobotnya ringan dan harganya juga cenderung lebih murah dari yang tadi. Udah ada ADP juga ya? Udah ada ADP tahun pertama juga Udah MSI. juga. Sekarang kayaknya semua brand gitu udah masukin ADP gitu. Udah masukin ADP juga. Udah jadi ya? standar kayaknya. Iya. Ya kita sih sebagai konsumen bersyukur. Seneng-seneng gitu, aja kita. seneng-seneng aja. Oke. Next kita ada apa lagi? Oh, oke. Ya. Berikutnya ini kayaknya laptopnya ada tadi ya. Ini dong. Ini gue bawa kemarin nih Snapdragon Summit nih. Ya, ini lebih bahaya lagi loh daripada laptop di bawah 1 kilo. Nah di bawah 900 gram. Ini di bawah 900 gram. Ya, jadi ini tuh Asus ZenBook A14. Waktu itu udah pernah kita review juga Udah ya. review jadi juga. yang mau info lebih lanjut bisa nonton. Iya. Cuman singkatnya ini tuh ada 2 varian gitu. Iya. Yang pertama dia Yang pakai yang ini yang pakai Snapdragon X Polos. Ya, X Polos. X1 26100. Panjang banget namanya. Tolong Qualcomm diganti penamaannya, bingung. Ya deh. Gue deh Snapdragon Summit aja bingung waktu itu. Sampai ngafalinya susah gitu kan. Ya, gua aja yang belajarnya pertama kali ya di depan gitu ngelihatnya, tetap aja sampai sekarang nggak hafal-hafal. Aduh. Tapi ya itulah. Dia pakai Snapdragon X yang polos. Iya. Habis itu RAM-nya 16GB, SSD 512, baterai 48 watt hour, layarnya 14 inci Full HD IPS. Dan yang ini tuh bobotnya 880 gram. Ya, di bawah 900 gram. Itu membuat kalau lu ngangkat laptop lain yang di 900 gram rasanya berat. Iya, ini soalnya bisa jadi ini laptop 14 inci yang paling ringan gitu ya. Di bawah 900 Actually Asus gram. pernah bikin. Oh ya? Di B8 atau B9 ya dulu ya. Pernah. B9 tuh 900. Enggak, ada Ada yang 800. Tapi baterai dikecilin. Oh. Baterai Ya, di 40 kalau nggak salah gitu. Baterai dikecilin atas nama ringan. Jadi baterai dia tuh bisa dipilih. Cuma kan laptop bisnis. Jadi emang kita bisa pilih ukuran baterai mau di berapa waktu itu. Dia ada versi yang paling ringannya di 800-an gram gitu. Jadi ini bukan laptop Asus pertama yang di bawah 900 gram. Bukan. Tapi ini menarik kan ya pakai Snapdragon. Jadi ya itu ya standby-nya itu loh. Ya, standby. Lu tutup itu kayak nggak habis-habis baterainya gitu. Benar-benar. Enak. Gue pakai buat liputan cukup lama waktu itu, hampir 10 hari kali ya. Pakainya ini terus dan gak ada masalah sih sebetulnya dengan Windows on Snapdragon ini. Sama versi keduanya ini ya. Ya, versi keduanya yang ini. Yang tadi kan di 13.999.000. Ya. Harganya udah agak turun lagi ya, udah agak mulai waras gitu. Tapi kalau buat di bawah 1 kilo sebenarnya itu udah murah. Ya, itu udah menarik. Di bawah 900 gram. Bahkan di bawah 900 gram ya. Di bawah 900 gram ya. Ya. Sebetulnya murah sih. Nah, ini adalah varian yang sedikit lebih berat. Ya. Yang 100 gram lebih berat, 980 gram. Actually kemarin gue timbang 972. Nggak tahu apa yang beda. Ada stikernya Ada stiker yang lepas. ya. Biasanya suka gitu loh. Soalnya stiker dicabut aja udah turun gitu. Bisa. Nah,
Kalau yang ini gue baru mau mulai pakai ini yang pakai X Elite. Ya. Nah, ini yang kencangnya. Bedanya Dan- lumayan banyak loh sebetulnya. Dan ini baterainya juga lebih gede. Baterai gede Ya, di dia di 70. 70. Kalau tadi 48 nih baterai 70. Terus layarnya ini OLED, ya kan? Layar sudah OLED. Kalau yang tadi IPS, Ya. ya kan? Apalagi ya? Udah paling warna sama aja sih warna sih. Ini RAM sih. emang ada 2 warna. RAM-nya 32. RAM-nya 32. Iyalah X Elite harus 32 lah. Ya. Masa X Elite temu 16? Ada ya? Ada lagi. Ada X Elite temu 16. Janganlah kalau X Elite itu harusnya ketemu sama 32 lah. Udah harga 19 juta tuh harusnya ya 32 lah ya. Iya, ini di 19 juta 499 ribu gitu. Tapi ya memang iritnya itu loh. Ya, benar. Yang kadang-kadang kalau dites tuh nggak ketemu, tapi kalau dipakai tuh kok berasa kayak nggak habis-habis baterainya. Sayangnya memang SSD-nya 512. Iya sih. Harapan gue 1 tera sih sebetulnya di kelas segini. Cuma it's fine. Bener gak sih 1 tera? Sampai penasaran sendiri. Enggak tuh 512 betul. 1 tera, 512 bener. Jadi semuanya itu nggak bisa di-upgrade di sini. Cuma SSD-nya doang yang bisa di-upgrade buat dua-duanya ya kan. Dan untuk prosesor Snapdragon, kalau buat software sih gue udah nggak bisa ngomong lagi bahwa nggak kompatibel ya. Oh, udah aman gitu. Software umum sih udah kompatibel semua sih, software umum. Kalau ada software khusus yang mungkin codingnya udah lama banget kali ya. Biasanya software tit gitu ya. Ya tau lah ya. Kalau software pajak sih harusnya diperbarui sekarang. Ya, kan ganti ya. Jadi udah perbarui katanya. Itu harusnya lebih kompatibel lagi. Soalnya tahun lalu tuh kita dapat ini Mbak Eva nangis gitu ngomong, Kenapa? ini gimana softwarenya gak bisa Ki, bantuin gua. Iya, soalnya masih awal banget. Kalau Iya, masih awal banget emang PR. Kalau masih awal banget. Tapi perkembangan selama 1 tahun untuk Windows on Snapdragon ini sih, Windows on Snapdragon masih biasanya pakai nama lama nih. Laptop Snapdragon. Laptop Snapdragon. Ya, laptop Snapdragon ini udah jauh banget. Bahkan gua kemarin install aplikasi kayak buat ngerekam video yang tua itu. Itu bye-bye aja tuh kayak gak ada apa-apa, jalan aja normal gitu, nggak ada masalah. Tapi software spesifik banget ya. Kalau cuma pluginsnya Office sih pasti jalan. Pasti jalan. Office udah aman lah, semuanya aman. Yang umum udah aman lah. Apalagi kalau ada yang versi-versi baru itu udah aman, karena pasti Windowsnya bisa mengemulasikan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau software tua banget, nah itu mungkin PR. Itu jadi paling itu kalau game ya memang dia tidak dioptimalkan untuk game. Tapi on that note, ini juga enggak. Yang tadi kita sebutin yang 40 juta juga enggak. Juga enggak dioptimalkan buat game juga. Sama aja. Untuk charger ini emang belum compact banget ya. Tapi you know what, gue gak pernah pakai tuh chargernya, gue tinggal dalam kotak. Pakai charger power Gua bawa delivery charger, itu ya. pakai charger third party yang power delivery lebih enak buat dibawa-bawa gitu. Ringkes. Iya. Kalau dari sisi kelebihannya, Ya ini ada 2 opsi, jadi tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. iya, gitu. ya lo mau pilih yang mana? Mau pilih dia yang lebih murah. Kalau butuhnya cuma entengnya doang, ada yang lebih murah. Jadi kan ini masalahnya ini enteng dan irit kalau dua ini ya. Ada yang lebih murah, sekitar 13 jutaan. Udah pakai biometrik segala macam, ada bonus Office, garansi Asus 2 tahun ya. Ya 2 tahun bisa diklaim global juga. ya. Ada Asus VIP Perfect warranty-nya juga. Jadi enak lah. Dan satu hal nih, setelah dipakai, kameranya lebih bagus ya. Berasa gitu. Berasa kameranya lebih bagus. Dan setelah gue tanya-tanya muter-muter ya ke semua brand, ternyata memang karena prosesornya. Oh. Dia punya ISP yang sudah memang dulunya dipakai di handphone. Ya. Dan handphone kelas atas kan. Jadi ISP tinggal ceplok doang gitu. Sementara yang lain-lain itu masih pakai ISP yang yang seadanya gitu jatuhnya. Kalau ini emang kamera bagus banget. Gitu. Jadi ini 2 laptop yang unik sekali dari Asus ZenBook A14. Kemudian ada apa lagi kita? Nah berikutnya ada dari HP, ada EliteBook 635 Aero G11. Ini gantinya Pavilion Aero dulu ya bukan? Bukan. Oh, bukan Kalau ini ya. yang kelas komersial. Oh, kelas komersial ya, EliteBook. Ini EliteBook. Jadi ini kayak Pavilion Aero versi komersial gitu. Nggak bisa dong, Pavilion kan serinya level 2. Kalau ini kan lain lah, EliteBook namanya. Ini harga di 18 jutaan ya. Ya, harga di 18.299.
Oke. Terus untuk hal yang perlu diperhatikan nih harganya emang agak lebih tinggi ya 18 jutaan karena emang ini kan laptop bukan kelas consumer. Ini laptop ini lagi-lagi ini laptop kelas bisnis. Jadi ya harganya wajar. Terus prosesornya keluaran tahun lalu nih dia pakai Ryzen 5 8640. 864 sebentar. Oh 40 ya oke. Ya. Zen 4. Peduli amat tuh 86 di depannya ya. 4-nya ini penting. Oh no, Zen 4 ya. Oke lah, masih lumayan oke. Masih oke. Masih Terus lumayan baru nih. RAM-nya juga on board, nggak bisa di-upgrade. Oke. Habis itu chargernya yang satu ini juga kurang praktis. Gede lagi. Biasa. Iya, masalah yang Masalahnya sama semua ini kenapa ya laptopnya udah ringan, chargernya gede-gede. Nggak tahu dah itu. Oke, apalagi poin menariknya ini bobotnya ringan banget di 965 gram, terus layarnya IPS. Untuk di bawah 1 kilo ini termasuk yang ringan sih. Iya, 965 kan. Kameranya juga udah 5 megapiksel, dilengkapi biometrik juga, konektornya lengkap, keyboardnya udah spill resistant, dan dia ada garansi 3 tahun dengan on-site support kelas bisnis. Ini pernah kita review juga kalau nggak salah. Udah nih. Udah juga nih. Jadi ini laptop yang sangat menarik sekali. Kalau ini pasti gue ingat sih. Karena setiap kali nge-review kan pegang dulu tuh taruh tuh jebret. Aduh ini enak nih. Tangannya, aduh ini enak di tangan nih. Soalnya jarang-jarang yang di bawah 1 kilo. Jarang. Gitu kan. Jadi biasa kan kalau lagi syuting gitu ini lihat begitu tuh 3 kilo, taruh sini 2,4 kilo, taruh sini berat-berat. Ini kan enak di bawah 1 kilo. Next kita ada apa lagi di sini? Berikutnya masih dari HP juga, tapi ini yang consumer. Oh ini kelas consumernya. Kalau ada yang nggak tahu apa bedanya kelas consumer sama kelas bisnis, udah pernah ada videonya loh. Iya, udah pernah. Ditonton aja videonya. Itu bedanya kita kasih tahu di situ, ya. Nah, ini Omnibook 7 Aero ya. Iya. Ini sebenarnya penerusnya Pavilion Aero kalau pernah dengar kan? Iya, Pavilion Aero. Nah, Pavilion Aero yang ini harganya di 15.299.000. Pavilion Aero kayaknya ada 3 biji di kantor sini. Kayaknya. Ada 3 biji. Ada yang pakai soalnya. Ada. Itu pakai, Eva pakai, gue pakai. Gatot 4. 3. Gatot 3 pakai, gue juga pakai. Yeah. Nah, yang ini harganya di 15.299. Terus untuk kalian perlu diperhatikan sayangnya ya emang harganya 15 juta tapi RAM-nya tuh masih cuma 16. Ya, dan masih ini nggak bisa di-upgrade. Yeah. SSD-nya juga cuma 512 gitu kan. Baterainya juga cuma 43. Tapi ini yang membawa dia bisa ringan sih harusnya nih, baterai 43 nih. Baterai 43-nya yang bisa bikin dia ringan. Tapi untuk poin menariknya ini dia pakai prosesor baru, apalagi kalau dibandingin Pavilion Aero kan. Yang ini dia udah pakai Ryzen AI 7 350 strike point jadinya. Oh yes. Udah penamaan udah ganti lagi. Udah ganti. Terus IGP-nya juga kenceng, Radeon 860M. Yeah. Layarnya 13,3 inci IPS 2,5K, 100% sRGB, kameranya juga udah 5 megapiksel. Ada sistem keamanan biometrik juga. Yeah. Konektornya lengkap. Habis itu untuk bobotnya ini 11-12 sama Pavilion Aero yang lama di kisaran 980-990 gram. Terus dia juga bonus Microsoft Office Home dan garansi 2 tahun plus ADP yang bisa diklaim 1 kali per tahun. Tapi rata-rata semua dapat Office ya ini ya. Ya ada Windows ada Office-nya ya. Kecuali yang tadi buat bisnis ThinkPad. Iya yang bisnis kayak gitu. Masih ada varian lamanya nggak sih? Ya varian lama kemarin sempat nyari juga kan Pavilion Aero masih ada nggak sih gitu kan. Sebenarnya itu masih ada di pasaran. Tapi emang prosesornya karena ini varian lama jadi prosesor lama gitu ya. Dia ada yang pakai Ryzen 5 8640U harganya di 12.199. Terus ada yang pakai Ryzen 7 8840U harganya di 13.799. Jadi sama-sama masih menarik sih sebetulnya. Sama-sama masih menarik. Dan karena dia lebih murah juga jadi bisa dipertimbangkan ini gitu. Pavilion Aero 13 berarti chassisnya masih yang sama yang dulu ya? Harusnya masih sama. Dulu kan 5.600 bukan? Iya dari 5.000 ya, benar juga. Udah sampai 8.000 series. 5.600 terus waktu itu kayak pernah keluar yang 5.625 kan. Iya ada. Kita review 3 kali lagi. Iya sering banget. Cuma beda-beda isi doang. 3 kali kita review beda-beda isi. Saking menariknya sih. Oke, next kita ada apa lagi di sini? Wah ini udah menarik nih. Ini yang ditunggu-tunggu kayaknya ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu bukan? Nah, yang harganya paling miring. Iya benar. Kita urut dari yang paling tinggi dulu deh. Namanya apa sih ini? Ini adalah Axio Hype R Series gitu. Ada beberapa R Series. Ya, ada berapa. Tapi semuanya di bawah 10 juta. Semuanya di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta dapat laptop di bawah 1 kilo loh. Ya itu. Itu yang gua enggak habis pikir. Bisa ya? Dan ini bukan cuma di bawah 1 kilo. Beberapa bahkan layarnya tuh udah pakai OLED gitu. Aduh. Jadi udah beneran kayak
Iya. Pertama datang kita juga kaget gitu. Yang pertama tuh ada Axio Hype RX 8 OLED. Nah ini kita barangnya. Iya. Nih. Tuh, megangnya enak dah. Enak banget, ringan Enak, gitu ya. kan. Ya iyalah. Tapi gue udah rusak gara-gara itu 880 gram. Tangan gue udah rusak. Aduh. Jadi gue pas ngangkat ini enteng sih, tapi bukan yang paling enteng. Itu yang akan terjadi kalau kalian sudah make agak lama aja. Seminggu aja kalian make, tangannya rusak gitu. Iya. Timbangan di tangannya rusak. Oke. Dia apa nih? Hype RX 8. Oh ini yang udah di review ya? Udah pernah review. Udah review ya. Udah Udah review. review. Ini dia harganya di 8999. Terus dia prosesornya AMD Ryzen 7 Pro 6850U. Iya. RAM-nya 16 GB, LPDDR5, jadi nggak bisa di-upgrade. Iya, jangan nanya ya. Jadi kalau udah keluar LPDDR, jangan nanya bisa di-upgrade apa enggak? Udah nggak bisa. SSD-nya di 512, layarnya 14 inci OLED 1920 kali 1200 pixel, 100% DCI P3, dan yang ini waktu dites dulu baterainya hampir 11 jam gitu. Ya ini untuk di bawah 10 juta baterai hampir 11 jam itu bagus banget sih. Udah tergolong bagus lah, bukan yang luar biasa hebat, tapi udah tergolong bagus dia. Karena target kita kan 8 ya. Ya benar, 8. Target kita 8 dan kita akan terkejut kalau ada yang 12 gitu. Tapi ini bisa nyampe hampir 11, jadi udah bagus banget. Udah di review, baru keluar juga ya. Oke, nextnya ada apa lagi? Nah berikutnya ada Axio Hype R5 OLED R5 yang OLED. Ini harganya di 8.899.000. Beda cepet. Iya beda cepet. Okay. Untuk spesifikasinya ini prosesornya tuh dia pakai Core i5 1235U. Oke. Terus RAM-nya 24 GB, LPDDR5. Jadi harganya 8 jutaan, RAM-nya 24 GB. 24 ya? 24, bukan 16 ya. 24 ya. Oke. SSD-nya juga 512. Terus layarnya ini 14 inci OLED 1920 x 1200 dan 100% DCI P3. Ini menarik sih, dengan beda 100.000 kita dapat RAM lebih besar, tapi prosesornya mungkin bisa dilihat turun ya. Ya, prosesornya turun agak sedikit lah ya. Dikit gitu. Saya bilang Intel lebih mahal daripada AMD. Yang ini lebih murah 100.000. Terus ada lagi kan? Masih ada lebih murah lagi ya? Ada. Jadi yang tadi kan R5 OLED tuh, ada varian R5 IPS-nya. R5 IPS. Ya, speknya masih sama persis kayak yang R5 OLED tadi, sama tapi persis. Layarnya aja IPS. Layarnya 14 inci IPS. Nah, yang ini harganya di 7.699.000. Oh, I'm sold sih, ini aja sih. Lah, layarnya IPS, Pak. Lebih terhandle. Ntar nggak nungguin IPS yang lebih nggak nungguin layar OLED yang lebih murah lagi. Ada apa lagi? Ada lagi. Ini ada R3 OLED. Harganya 7,399. 7 juta. 7 juta dapat laptop di bawah 1 kilo. Kenapa ini 18? Layarnya dulu? OLED. Layarnya ini OLED ya. Ini OLED. Loh, ini Gen 12 loh. Ya oke lah, ini Core i3 Gen 12, ini Core i7 Gen 12 ya. Tapi ini kan udah hampir 20 juta ya kemarin ya, dengan berat 500 kilo. Ya gitu dah. Ini berapa harganya? 7,399. 7,4 kembali 1.000 lah ya. 7,4 kembali 1.000. Oh lah. Terus yang ini tuh RAM-nya juga udah gede di 24 GB juga. 24 GB juga. Jadi kayak susah nyari cacatnya kayaknya ya. SSD nih. SSD ini sayangnya emang masih 256 GB dan dia tuh cuma punya satu slot M.2. Jadi kalau mau upgrade kita harus ganti yang udah kepasang. Bisa lah, nggak apa-apa. Beliin yang 512, ini pasang di enclosure. Bisa. Enclosure SSD M.2 banyak, jadi USB jadi USB drive. Banyak. Bisa. Baterai juga awet nih ya, kita udah pernah tes kan? Ya, waktu itu kita pernah tes di sekitar 12 jam. Ini kayaknya Hype R rata-rata 12 jam nih kayaknya nih, 11-12 jam. Oke, jadi itu yang paling murah ya? Masih ada yang lebih murah lagi. Tenang, pelan-pelan. Oke. Ini ada Hype R3 yang pakai layar IPS. Jadi kalau tadi pakai OLED, yang ini IPS. Oke. Harganya di 5,599. 5,599. Oh, Core i3 1215U. Ya, 1215U. Cuman yang ini walaupun hampir semua spesifikasinya sama kayak yang tadi, tapi dia RAM-nya cuma 12 GB. Cuman 12 GB. Tapi harganya 5,6 juta. Ya, benar. Ini tuh wilayahnya RAM 8 GB, Pak. Benar. 5 jutaan tuh wilayahnya RAM 8 GB, kita bilang udah oke lah gitu ya. Dapat tambahan ekstra 4 GB itu ngelegain banget sih seharusnya di Windows. Apalagi karena ini emang nggak bisa di-upgrade juga kan RAM-nya. Jadi 12 GB ya udahlah gitu. Tapi nggak apa-apa sih buat anak sekolah. Iya. Enteng pula ini.
Di Di bawah bawah 1 1 kilo. Nah, di bawah 1 kilo. Luar biasa sih. Sayangnya SSD masih 256. Ya gampang lah bisa di-upgrade SSD mah. Iya. Wah luar biasa ya. Jadi ada lagi yang lebih murah lagi? Nggak ada. Udah Tapi cukup mungkin kita mau bahas untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan dari laptop Axio tadi ya. Oh iya apa tuh? Nah itu semuanya RAM-nya on board, jadi emang nggak bisa Iya. di-upgrade. Tapi ya kapasitasnya udah oke lah gitu kan. Terus yang varian R3 tadi seperti yang udah dibilang tuh SSD-nya cuma 256 ya. Oke. Habis itu kameranya tuh masih 720p. Gambarnya kurang. Gambarnya kurang. Agak kurang ya. Gambarnya kurang. Tapi bukan berarti nggak bisa diakalin loh. Bukan berarti nggak bisa Masih bisa diakalin. diakalin. Terus masih yang bisa kayak HP masih bisa. ya terus yang tadi varian R5 sama RX8 tuh harganya tipis banget gitu. Iya. Jadi kalau misal emang butuh prosesor yang sedikit lebih kenceng bisa ambil yang RX8. Kalau butuh RAM yang lebih gede bisa ambil yang R5. Itu yang lucu ya. Kalau kita ambil RX8 berarti kan dia pakai AMD. Berarti RAM-nya dia itu udah kemakan juga sebetulnya Ya, udah kemakan sama IGP-nya. ya kan? Sementara yang di R5-nya yang di R5-nya R5 OLED. R5 OLED-nya kan pakai Intel. Berarti RAM-nya nggak kemakan kan sama Nggak IGP. Ya kemakan sih, cuma kemakannya dinamis kan. Iya, Jadi nggak kemakannya masih gede. dinamis. Tapi dikasih RAM lebih gede. Iya. Tolong Axio ditukar, harusnya ditukar. Bener. Harusnya ditukar ya. Kebalik ya. Yang S8 OLED itu yang 24 GB ya, supaya kita bisa kasih ke si ininya. IGP-nya. Soalnya itu sebenarnya IGP-nya kenceng. Iya, makanya tapi kan nggak bisa dikasih banyak-banyak. Nah itu dia, ya kan? karena RAM-nya cuma 16. Harusnya X8-nya itu dikasih yang 24 Benar. gitu. Terus supaya lebih murah, yang R5 OLED yang dikasih ya 16 aja juga. gitu. Toh dia nggak punya masalah dikasih 16 sebetulnya. Tuh Tuh harganya ntar lumayan tuh, ngejarak tuh. Cuma kalau kata Axio nanti, ya iya, cuma X8-nya jadi 9 jutaan nanti. Iya benar juga sih, gimana ya? Apalagi harga RAM lagi naik. Wah iya tuh. kan, RAM SSD lagi naik ini sekarang. Ya pada saat video ini dibuat ya. Pada saat ini dibuat. Nggak tahu kalau tiba-tiba sedih. kalian nonton udah turun lagi. Terus ada apa lagi nih mesti diperhatiin nih? Nah untuk garansi itu seperti biasa ya, Axio itu garansinya cuma 1 tahun. Ya. Tapi dia udah include ada ADP extra. Iya. ADP extra tuh kalau hilang pun diberesin. Iya. Ya, ADP extra. Dan ini belum ada Microsoft Office. Gampang lah, banyak cara. Install sendiri Anak Gen juga Z sih bisa. nggak ada masalah. Bapak-bapak yang mungkin milenial tua atau mungkin yang Gen X seperti saya mungkin yang takut. Karena zaman dulu itu syarat untuk bisa bekerja adalah bisa menggunakan Microsoft Office. Mengoperasikan Iya. Microsoft Iya. Word, Excel sama Iya, PowerPoint. betul. Ya, harus bisa begitu. Jadi sampai sekarang kalau 3 itu nggak ada kayak salah aja gitu. Iya, bener. Padahal anaknya yang Gen Z yang muda atau Gen E bahkan ya, itu dikasih browser doang udah langsung kerja. Google Docs ada Iya, gitu. pakai Canva lah kan. Canva, ya, Apa bener, itu katanya bener. Adobe Premiere, nggak usah gitu. Pakai CapCut aja gitu, bisa gitu. Adalah cara-caranya untuk bekerja tanpa aplikasi-aplikasi yang tua itu. Nah, menariknya gimana? Nah menariknya ini variasinya banyak ya. Jadi bisa dipilih Iya sih. sesuai kebutuhan, sesuai budget. Betul. Maunya kayak gimana itu bisa milih gitu. 9 sampai 5,6 juta. Iya. Sampai 5,6 juta loh. Ya makanya. Setelah itu dia juga salah satu laptop dengan layar OLED termurah. Dan salah satu laptop dengan bobot di bawah 1 kg yang paling murah. Ya, Gitu. luar biasa ya. Itu Asus dulu bikin layar OLED termurah, habis itu nyerah. Ada saingannya Nggak langsung. diterusin lagi. Giliran terusin langsung lebih enteng, lebih kenceng gitu. Oh tapi by the way saya kelurusin dulu ya kalau ada yang bilang mungkin ini wah ini tuh jangan-jangan prosesor cabutan. Enggak, udah tanya sama AMD langsung kok. Ini prosesornya bukan prosesor cabutan dari laptop lain. AMD sudah mengkonfirmasi bukan. Ini semua prosesor baru. Masih produksi juga. Masih produksi juga. Bukan masih ada stok. Oh. Penjelasannya sih panjang ya sebetulnya karena memang ada alat-alat industrial dan lain-lain yang di embedded itu yang masih pakai prosesor-prosesor ini sebetulnya. Ya. Dan itu kontraknya panjang sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Jadi prosesor harus ada terus dalam kondisi baru. Nah, ini sudah mendekati habis masa kontraknya, prosesornya mau dilepas ke pasaran. Udah gak dibutuhin lagi kan, dilepas ke pasaran gitu loh. Bukan prosesor bekas, baru, semuanya baru. Jadi itulah yang dipakai di laptop-laptop ini. Itu sebabnya kenapa keluar prosesor-prosesor yang lucu-lucu ini. Yang wih, ini kayaknya prosesornya udah Gen 12 nih. Wah, ini kayaknya AMD yang lama nih kok keluar lagi. Ya gak masalah juga sih. Yeah. Kalau masih kencang aja gitu, gak ada masalah Benar. gitu. Nah, oke. Terus semuanya di bawah 1 kilo 955 sampai 980. Iya. Ini enteng-enteng sih sebetulnya ya. Layar OLED juga udah bagus-bagus banget. Udah. Iya. Nah, Dia bisa nonton HDR juga kalau iya. butuh. Nah, ini kan semua di bawah 1 kilo. Cuma sebetulnya masih ada list 2 benda lagi. Ada 2 lagi. Iya.
Kita suka bilang ini namanya adalah honorable mention. Biasanya kalau biasanya kan karena value-nya nggak tepat atau apa. Ini bukan honorable mention karena bobotnya itu nggak masuk ke dalam list kami, tapi buat kalian, sebagian besar dari kalian pasti akan merasa laptop ini enteng banget. Karena bobotnya di bawah 1,1 kilogram. 1,0 sekian. Di sini ada Acer Swift Lite 14R Edition. Ya kan? Sekitar 11 jutaan ya harganya ya. 11 jutaan. Bobotnya 1,005 kilogram. Ini ada cerita lucu ya sih. Ini kan yang waktu itu ngetes Ihsan kan. Dibilang menurut Acer tuh bobotnya 999 gram. 999 pas Ihsan nimbang. Loh, kok 1,005 gitu kan. Ternyata yang di bawah 1 kilo itu yang nggak pakai backlight. Iya, sebenarnya kita dapat yang di Indonesia dia pakai backlight gitu ya. Jadi bobotnya dia nambah sedikit 1,005. Jadinya dia nggak masuk ke dalam list utama kita, tapi kayaknya harus disebutin deh di sini. Iya, benar. Karena sebetulnya tujuan dia tuh buat masuk dalam list di bawah 1 kilo. Cuma karena mau dikasih backlight naik 0,005 kilogram. Tapi kayaknya ya itu kalau stikernya Acer dikletek-kletek dicabut semua aja nyampe. Udah nyampe. Stikernya baik banget. Kalian cabutin semua stiker-stiker yang depan sama yang belakang bikin polos di bawah 1 kilo itu. Iya, benar. Ini apa ya? Speknya nih Core Ultra 5 115U Core Ultra ya. 5 115U, RAM-nya 16 GB, LPDDR5 ya nggak bisa di-upgrade ya. 512 GB. IPS 14 inci, harganya 11 jutaan. Kemudian ada satu lagi nih, datang dari brand lokal juga. Ini Advan Work Plus R, harganya sekitar 8 jutaan. Ini udah di-review juga ya? Udah pernah di-review. Ini malah belum lama nge-review. Iya. Dua benda ini juga kita review juga ya. Ya udah. Bobotnya 1,03 kilogram. Ya, Ryzen 5 7535U lagi-lagi udah dicek juga. Ini prosesornya prosesor legit. RAM 16, SSD 512. Ini pakai OLED juga. Ya, yang ini layar OLED. Ya. Menarik. Dia beruntung sih sebetulnya. Dia keluar duluan, baru aksinya keluar serentengan itu ya. Bener. Iya, soalnya jelas targetnya sama. Targetnya sama, di titik yang sama. Cuma ini 8 jutaan, ini kayaknya 8 jutaannya beda sama yang tadi. Kan tadi hampir 9 juta ya. Iya, tadi 8,9 ini 8 yang di bawah 8,5 ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan lagi-lagi kalau kalian lihat harga, jangan terlalu cepat pakai harga kita juga ya. Search aja dulu harganya, karena bisa jadi pada saat kalian mau cari, entah itu di acara 11-11 mungkin atau 12-12 nanti 2025 ini. Siapa tahu akun kalian hoki ada vouchernya yang kita nggak punya. Yes, kan betul. Kadang gitu kan, beda user. Kita suka berantem gara-gara itu. Beda user, beda voucher gitu kan. Suka berantem nih gue sama dia nih kadang-kadang nih. Ki, yang itu kayaknya ada harga sini, mana nggak ada gitu. Bener. Ternyata dia udah pakai belanja, gue belum. Iya. Loh, tadi gue lebih murah sih. Konstan lagi lebih murah. Udah pakai komplain lagi gue ke brandnya. Katanya harga lu segini kok bisa lebih murah jauh. Brandnya panik. Saya itu voucher lu kali. Voucher individu emang beda guys. Voucher individu bisa beda. Bisa dicek. Iya. Jadi dicek aja lagi harganya. Dan kalau misalnya kalian nemuin lagi ada laptop-laptop di bawah 1 kilogram yang masih legit banget, yang masih baru ya, dan belum ada masuk dalam daftar ini, jangan protes, jangan nanya kenapa nggak masuk dalam daftar. Tambahin aja di dalam kolom komentar, tambahin aja. Saya nemu ini juga bang, di bawah 1 kilo juga resmi nih, gini gitu. Tenang, kalau laptop kalian di bawah 1 kilogram dan tidak masuk dalam list ini, mungkin juga sudah tidak diproduksi lagi, udah gak dijual lagi. Ya bisa jadi. Saya tidak memasukkan ini dalam list loh. Sebenarnya ada satu yang kemarin sempat mau masukin list kan, tuh ada ExpertBook B9 itu. Oh iya. Mau masukin, cuman waktu dicari udah nggak ada. Udah nggak ada. Dia udah kayak nggak ada di toko dan harus kontak langsung ke Asusnya karena itu kan laptop bisnis. Iya. Jadi nggak dimasukin. Gue tahu sudah di mana. Di rumah gue ada. Gue juga pakai itu soalnya. Iya. Gue pakai. Di rumah itu gue pakai itu. Ya, tapi itu masih Meteor Lake ya. Iya, masih Meteor. Itu masih yang Meteor Lake. Jadi bukan yang pakai prosesor baru seperti laptop kelas premium yang tadi gitu ya. Mungkin gara-gara itu juga stoknya udah nggak ada, udah habis kali. Bisa jadi dia mau udah saatnya buat ganti. Ya, jadi kita lihat nanti bulan Januari. Ya. Biasanya Januari. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk list kita laptop di bawah 1 kilogram yang membuat pinggang tidak sakit, membuat punggung jadi lebih nyaman, membuat bawaan kalian jadi lebih ringan. Tapi tetap powerful, bukan buat gaming ya, buat kerja, buat nyari duit, bukan buat ngeluarin duit. Setidaknya kalau beban sehari-hari udah berat, laptopnya harus ringan. Oke, benar, masuk.
Oke kalau gitu. Dan ini bukan list yang terakhir yang kami akan buat di tahun 2025. Ini bahkan mungkin ada jadi salah satu awal dari rentetan list-list saran belanja kalian di akhir tahun 2025. Ya tujuannya mungkin kalian bisa menikmati voucher-voucher di 11-11 atau 12-12. Paling nggak listnya udah ada. Jadi kalau kalian nyari tinggal search ya nemu di sini gitu. Oke kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai jumpa di saran belanja berikutnya. See ya.